Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dengan nomor induk mahasiswa 200511141185 dengan prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester saya yang bermateri ragam bahasa dan karakteristiknya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian bahasa dan ragam bahasa. Bahasa diartikan sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ragam bahasa amat luas pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya. Mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ragam bahasa, diantaranya ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tulisan, serta ragam sosial dan ragam fungsional. Dendi Sugono pada tahun 1999 berpendapat bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, karakteristik bahasa ada 5. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer, yaitu hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Yang kedua, bahasa bersifat produktif. Produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis, yang berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang keempat, bahasa bersifat beragam. Bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa bersifat manusiawi yang terakhir, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Halnya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Hewan hanya memiliki alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif atau dinamis. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi pembeda antara ragam bahasa tulis dan ragam lisan. Yang pertama, ragam lisan memerlukan orang kedua sebagai lawan berbicara, sedangkan ragam tulis tidak. Yang kedua, fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek tidak selalu digunakan dalam ragam lisan karena dalam ragam ini penggunaan bahasa sudah dibantu dengan situasi, mimik pembicara, gerakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis tidak terikat. Selanjutnya, ragam lisan dipengaruhi oleh panjang, pendek, dan tinggi rendah suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain. Selanjutnya, ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terikat oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membentuk pemahaman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah bersifat langsung, tidak terikat ejen bahasa Indonesia tetapi terikat situasi pembicaraan, tidak efektif, kalimatnya pendek-pendek, kalimat sering terputus dan tidak lengkap, lagu kalimat situasional. Sedangkan ragam bahasa tulis merupakan ragam bahasa yang pemakaiannya melalui media tulis, tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: santun, efektif, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak, ejaan digunakan sesuai dengan pedoman, penggunaan kosakata pada dasarnya sudah dibakukan. Selanjutnya, pengertian bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, pengertian bahasa baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ahli berpendapat yang bernama Halim pada tahun 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat, dipakai sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Pengertian bahasa tidak baku.
Istilah bahasa non-baku ini terjemahan dari non-standard language. Istilah bahasa non-standar ini sering disinonimkan dengan istilah ragam sub-baku, bahasa non-standar, ragam tak baku, bahasa tidak baku, atau ragam non-standar. Suharyanto berpengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Selanjutnya, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang berbagai norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam fungsional kadang-kadang disebut ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang terakhir, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan berbahasa Indonesia ini disesuaikan dengan situasi atau konteks. Dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Misalnya menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam acara yang formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa yang terdapat dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI yang terdapat dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 digunakan sejak 30 November 2015 sebagai pengganti ejaan yang disempurnakan. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat, dan sebaiknya kita memerhatikan dalam penulisan harus disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Secara garis besar, ragam Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Di mana kedua ragam tersebut memiliki perbedaan, yakni ragam lisan membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan lawan bicara. Ragam lisan pun akan tetap dapat dimengerti walaupun tanpa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.